Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Eka Putri Lestari, dengan NIM 186220172 dari kelas akuntansi 6 shift 2 malam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Eksandi SEMAKT selaku dosen metodologi penelitianku karena sudah memberikan tugas di pertemuan ke-8. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Serta setelah itu kita akan belajar untuk mengolah data agar data yang dihasilkan itu valid dan real dengan menggunakan aplikasi SPSS. Seperti apa sih itu? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, di slide pertama yaitu kita akan belajar tentang definisi dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih uji validitas dan uji reliabilitas itu sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Nah, di dalam suatu penelitian ilmiah itu juga data yang kita peroleh itu dari berbagai macam, salah satunya itu dari kuesioner. Nah, penggunaan kuesioner ini juga sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tentunya sudah disertai dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, dan sebagai alat ukur di dalam sebuah penelitian, kuesioner ini juga harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi, kita dapat memberikan informasinya itu secara terpercaya, yaitu harus valid dan reliabilitas yang baik. Nah, dari definisinya itu, uji validitas itu biasa digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran dari suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Nah, selanjutnya uji reliabilitas itu suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Nah, sifat valid dan reliable ini diperlihatkan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Nah, jadi suatu instrumen ukur yang tidak valid dan reliable akan memberikan informasi yang tidak akurat juga. Jadi, apabila informasi yang salah digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kesimpulan dan keputusan, maka tentu saja kesimpulan dan keputusan tersebut akan menjadi tidak baik. Maka perbedaan dari validitas dan reliabilitas itu, validitas itu digunakan untuk menguji ketepatan instrumen penelitian di dalam mengumpulkan data, sedangkan reliabilitas itu digunakan untuk menilai tingkat konsistensi dari instrumen penelitian, apakah instrumen itu konsisten kita gunakan dalam mengumpulkan data atau tidak. Nah, di slide selanjutnya yaitu aku akan bahas tentang hubungan antara reliabilitas dan validitas. Tapi meskipun dari uji reliabilitas dan validitas itu terkesan memiliki konsep yang berbeda, tapi pada dasarnya itu kedua hal tersebut ini memiliki hal yang saling berhubungan. Nah, dari beberapa hal yang menunjukkan hubungan tersebut, nah berikut ada contoh gambar-gambar hubungan antara validitas dan reliabilitas. Dari gambar yang pertama yaitu tentang pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid. Nah, di sini maksud dari gambar di sini yaitu kekurangan dari reliabilitas itu dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran itu yang dilakukan adalah benar atau valid. Namun apabila dilakukan pengukuran ulang
pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya akan berbeda. Di gambar kedua, yaitu menunjukkan pengukuran reliable namun tidak valid. Di sini maksudnya yaitu suatu proses pengukuran biasanya dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat sehingga reliabilitas data itu dapat tercapai namun penilaiannya itu tidak valid. Nah, di gambar ketiga yaitu tentang pengukuran valid namun tidak reliable. Nah, di sini maksudnya secara umum hal ini tuh disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan berbagai macam persepsi dari bahasa maupun dari budaya respondens yang berbeda-beda, dan dari pertanyaan yang kemungkinan itu bisa berubah-berubah jawabannya yang disertai dengan waktu. Nah, di gambar yang terakhir yaitu gambar keempat. Nah, di sini maksudnya pengukuran valid dan reliable. Nah, pengukuran valid dan reliable ini, hasil ini itu merupakan tujuan utama pada sebuah penelitian karena diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitiannya serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Slide selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode pengujian validitas dan reliabilitas. Berikut ada rumusnya yaitu dengan R N sigma dikurangi sigma X kali X Y dibagi akar dari perkalian N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Serta selanjutnya langkah-langkah pengujian validitas dengan korelasi. Ada 3 langkah. Yang di langkah pertama yaitu kita harus bisa mengkorelasikan skor-skor suatu nomor angkat dengan skor total seluruh item. Di langkah yang kedua, jika nilai korelasi R-nya itu yang kita peroleh itu nilainya positif, maka kemungkinan butirnya yang akan kita uji itu dapat dikatakan valid. Nah, di langkah ketiga, misalnya nilainya itu walaupun positif, tapi kita juga perlu nilai korelasi R yang dihitung itu dilihat dari signifikan atau tidaknya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita membandingkan nilai korelasi R hitung dengan nilai R tabel. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumennya itu dapat dikatakan valid. Nah, butir instrumen yang tidak valid ini tidak layak kita jadikan sebagai instrumen penelitian. Slide selanjutnya yaitu kita akan bahas teknik pengujian reliabilitas yaitu dengan cara split half. Nah, ada 3 langkah. Di langkah yang pertama kita harus bisa membelah instrumennya itu antara ganjil dan genap. Langkah selanjutnya kita harus bisa mengkorelasi skor nilai ganjil, genap, dan dengan statistik korelasi product moment atau yang disebut dengan R. Yang ketiga, masukkan nilai korelasi R ini yang kita peroleh ke dalam rumus Spearman-Brown. Berikut rumus dari Spearman-Brown yaitu RI sama dengan 2R dibagi 1 ditambah R. Dengan makna jika nilai koefisien reliabilitas atau Spearman-Brown RI-nya ini lebih besar atau sama dengan 0,6, maka instrumen ini memiliki
reliabilitasnya itu dapat dikatakan baik, reliable, atau terpercaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengolah data agar dapat dikatakan valid dan reliable itu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS itu apa? Nah, jadi SPSS ini merupakan sebuah software pengolahan data statistik atau yang digunakan untuk menganalisis statistik instruktif dan atau batch. Nah, SPSS ini memiliki kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, SPSS ini disajikan dalam bentuk yang dapat mudah untuk kita gunakan untuk mengolah data. Nah, biasanya SPSS ini digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data ini dengan menggunakan kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan yang grafis. Nah, aplikasi ini biasa digunakan untuk tidak hanya untuk ilmu sosial saja, tapi dapat kita gunakan untuk perkembangan berikutnya di dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, SPSS ini biasanya digunakan untuk sebuah penelitian, baik dalam penelitian pasar, kesehatan, di suatu perusahaan survei, di dalam pemerintahan, pendidikan, ataupun dari organisasi pemasaran. Nah, selain analisis statistik, manajemen data, seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data juga merupakan suatu fitur-fitur dari software dasar SPSS. Oke teman-teman, langsung saja kita olah datanya di aplikasi SPSS ya. Nah, sebelumnya aplikasi SPSS itu memiliki beberapa tipe, tapi di sini tipe yang aku pilih itu aku memilih IBM SPSS Statistik 24. Oke. Nah, aku sudah mempersiapkan aplikasinya dan juga kita mempersiapkan datanya. Di sini aku sudah mempersiapkan datanya. Yang pertama ada nomor respondennya, serta ada beberapa variabel X. Di sini aku mempersiapkan 3 variabel X. Yang pertama, variabel X-nya itu tentang penerapan e-filing. Yang kedua tentang tingkat pemahaman perpajakan, dan X yang ketiga tentang kesadaran wajib pajak, dan variabel Y-nya itu tentang kepatuhan wajib pajak. Dan di sini ada kode variabel respondennya. Oke, kita langsung saja. Kita pertama-tama mengcopy dulu kode variabel respondennya. Kita copy semuanya. Terus kita buka sheet baru. Oke, kita paste spesial agar datanya itu bisa menjorok ke bawah. Oke, setelah itu kita copy. Kita langsung ke data SPSS-nya. Di sini terdapat data view dan variable view. Nah, di dalam data view dan variable view ini memiliki menu yang sama. Ada file, edit, view, data, transform, analysis, direct marketing, graphs, utilities, extension, window, and help. Perbedaan dari data view dan data variable view, itu data view merupakan tab sheet yang menampilkan nilai data yang sebenarnya atau nilai yang didefinisikan. Sedangkan variable view ini merupakan tab sheet yang menampilkan kamus metadata di mana setiap baris ini mewakili sebuah variabel serta memperlihatkan nama variabel. Lanjut kita eksekusi yang tadi sudah kita copy,
kita masukkan ke dalam variable view. Kita paste saja langsung. Oke, di sini keluar datanya, terus kita pilih kolom yang measure. Yang measure ini kita ubah ke scale semua ya. Kita mengubah dari PF1 sampai PWP9. Lanjut kita ke olah data di Excel-nya. Nah, di sini kita ambil datanya, kita copy semua angkanya, kita copy, kita pindahkan ke SPSS yang bagian data view. Karena di dalam data view ini kan menampilkan nilai data yang sebenarnya. Setelah itu kita pilih ke analyze. Nah, di dalam analyze itu kita pilih yang scale dan reliability analysis supaya kita bisa mengetahui hasil uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini sudah ada dan kita copy, kita pindahkan itemsnya. Kita pilih statistik. Di sini ada beberapa pilihan, ada descriptive or inter item, summaries, ANOVA table. Kita pilih yang scale of item deleted. Kita continue. Oke. Nah, di sini tercantum. Wah, sudah ada data reliability-nya. Oke. Nah, di sini ini merupakan tampilan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di dalam uji validitas ini pada penerapan e-filing, butir pernyataan dianggap valid apabila nilai korektif item total statistik dengan R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, perhitungan rumusnya itu yaitu DF sama dengan N dikurangin 2. Nah, tadi kan kita memiliki 30 responden. Nah, 30 responden itu dikurangin 2, yaitu terdapat 28 responden. Jadi, nilai R tabel untuk DF itu 28 dengan alfa 5%, jadi sebesar 0,361. Nah, butir pernyataan pada PF3 dengan nilai R hitung daripada R tabel yaitu 0,361, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid karena R hitungnya ini lebih kecil daripada R tabel yaitu 0,361. Sedangkan apabila pernyataan R hitungnya ini lebih besar daripada R tabel atau 361, maka data dapat dinyatakan valid. Selanjutnya dari reliability statistik, yaitu di sini tercantum crown batch alpha-nya 967 dan end of itemnya itu 48. Maka hasil uji reliabilitas pada penerapan e-filing dengan nilai crown batch alpha-nya 967 itu lebih besar daripada 0,6, maka kuesioner penerapan e-filing dianggap reliable. Misalnya mau uji variabel dan uji validitas dan uji reliabilitas untuk tingkat pemahaman pajak, maka kita buka analis lagi, scale, reliability analysis. Nah, di sini kita copy data itemnya, kita pindahkan. Terus kita copy yang tingkat pemahaman,
Tadi kan kita mau analisis yang itu dari TPP 1, TPP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 kita pindahkan. Terus ke statistik. Nah, tadi kan sudah tercentang nih. Scale of skill if item deleted. Kita continue. Oke. Nah, di sini tercantum nilai validitas dan reliabilitas pada tingkat pemahaman pajak. Apabila datanya ini dianggap valid, apabila correct Z item total correlation-nya ini dengan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka perhitungannya tadi kan DF sama dengan N dikurangin 2. Nah, tadi kan kita punya 30 partisipan. Dikurangin 2, jadi 28 partisipan. Nah, R tabel untuk DF-nya ini 28 dengan alfanya 5%, maka besarnya 0,361. Nah, R hitung apabila R hitungnya ini minus 0,54 dan ini terlihat lebih kecil daripada 0,361, maka dapat dibilang tidak valid. Tapi apabila misalnya ini R hitungnya ini 0,51 lebih besar daripada R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Guys, cukup sekian materi yang bisa aku sharing ke kalian tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga kedepannya dapat bermanfaat untuk kalian dalam mengolah data penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Thanks for watching and wassalamualaikum.